Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai penyetaraan reaksi reduksi oksidasi dengan metode setengah reaksi pada suasana asam. Penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi ini didasarkan pengertian bahwa elektron yang terlibat pada reaksi oksidasi nanti harus sama dengan elektron yang diserap pada reaksi reduksi. Jadi nanti kita samakan elektron dioksidasi dan reduksinya. Langkah-langkahnya dalam suasana asam, kita tuliskan dulu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya secara terpisah dalam bentuk reaksi ion. Kemudian masing-masing kita setarakan. Yang pertama disetarakan adalah atom unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian kita setarakan jumlah atom oksigen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kurang oksigen. Karena ditambah H2O ya, maka kita juga harus menyetarakan jumlah H-nya. Menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan H+ pada ruas yang memerlukan tambahan hidrogen. Kemudian kita setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Langkah yang terakhir yaitu kita samakan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan pada reaksi oksidasi dengan cara dikalikan silang, sehingga nanti akan didapatkan koefisien yang sesuai. Kemudian kita gabungkan kembali kedua setengah reaksi menjadi satu reaksi redoks yang utuh. Sekarang kita lihat contoh penyetaraan reaksi redoks setengah reaksi dalam suasana asam. Cl- ditambah dengan MnO4- menjadi Cl2 dan Mn2+. Ini jelas belum setara karena di kiri ada O sebanyak 4, di kanan belum ada. Cl-nya demikian juga belum sama jumlahnya. Langkah pertama kita tuliskan dulu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya secara terpisah ya. Kita tentukan dulu bilangan oksidasinya untuk menentukan mana yang oksidasi dan mana yang reduksi. Cl-, nah muatannya -1, maka bilangan oksidasinya adalah -1. Kemudian MnO4- bilangan oksidasi dari Mn adalah +7 yang diperoleh dari perhitungan di samping ini. MnO4- tersusun oleh Mn dan 4O. Jika dijumlahkan semua bilangan oksidasinya adalah -1 karena punya muatan -1. Nah, bilangan oksidasi O adalah -2, kita masukkan 4 kali -2 adalah -8 ya. Mn -8 sama dengan -1, sehingga ketika pindah ruas Mn nya adalah +7. Cl2 bilangan oksidasinya 0, unsur bebas ya, tidak berpasangan dengan unsur yang lain. Mn2+, muatannya 2+, maka bilangan oksidasinya juga +2. Di sini Cl- berpasangan dengan Cl2, dari bilangan oksidasi -1 menjadi 0, ada kenaikan bilangan oksidasi, maka reaksinya adalah reaksi oksidasi. MnO4- berpasangan dengan Mn2+, bilangan oksidasi Mn dari +7 menjadi +2, turun, berarti reaksinya adalah reaksi reduksi. Kemudian kita tuliskan masing-masing ya. Reduksinya adalah MnO4- menjadi Mn2+, oksidasinya Cl- menjadi Cl2. Langkah yang kedua, kita setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi selain H dan O. Yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Cl dan Mn. Kita lihat di sini. Mn di kiri 1, di kanan 1, ini sudah sama. Maka tidak perlu ditambah dengan koefisien. Sedangkan pada Cl- menjadi Cl2, nah di kanan ada 2 Cl, di kiri masih 1, maka di sini kita kasih koefisien 2. Langkah berikutnya kita samakan oksigen dengan menambah H2O pada ruas yang kekurangan oksigen. Pada reaksi reduksi di sini di kiri ada 4O, di kanan belum ada O, maka di kanan kita tambahkan H2O. Kenapa 4H2 yang ditambahkan? Karena satu molekul H2O hanya mampu menambahkan 1O, sedangkan kita butuh 4O, maka ditambahkan 4H2O. Di oksidasi tidak ada O yang terlibat, maka tidak perlu ditambah H2O. Kemudian kita setarakan atom H dengan menambahkan ion H+ di ruas yang kurang H. Akibat dari penambahan 4H2O, maka di kanan memiliki 8H, di kiri belum ada H ya. Maka di kiri perlu ditambahkan dengan H.
H yang ditambahkan dalam bentuk ion H+. Ada berapa? H di kanan ada 8, maka di kiri kita tambah dengan 8H+ ini. Untuk oksidasi tidak ada hidrogen yang terlibat sehingga tidak perlu ditambah dengan H+. Nah, kemudian kita setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita lihat dulu total muatan di kiri dan di kanan. MnO4 min 1 ya, berarti muatannya adalah min 1. H+ muatannya plus 1, ada 8, kalikan 8 berarti plus 8. Totalnya adalah plus 7. Sedangkan di ruas kanan Mn2+ adalah plus 2, H2O itu netral, muatannya 0, totalnya adalah plus 2. Di sini menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron. Ingat, elektron muatannya adalah min 1. Sehingga yang perlu ditambahkan adalah pada muatan yang lebih besar di plus 7 ini. Ya, kenapa? Karena kalau yang besar ditambah dengan elektron, maka nanti muatannya akan turun. Nah, di sini ada selisih 5 dari plus 7 ke plus 2, sehingga kita perlu tambahkan 5 elektron supaya muatan di kiri plus 2, di kanan juga plus 2. Nah, ini 5 elektron. Kemudian di reaksi reduksinya kita lihat muatannya. Cl min muatannya min 1, ada 2, berarti dikalikan 2 totalnya adalah min 2, sedangkan di kanan adalah 0. Nah, maka di kanan perlu ditambahkan dengan 2 elektron supaya muatannya turun menjadi min 2, sama-sama min 2. Jadi ingat ya, elektron ditambahkan ke total muatan yang lebih besar sebanyak selisihnya sehingga muatannya menjadi sama. Nah, langkah yang terakhir kita samakan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi dengan memberi koefisien yang sesuai. Nah, kemudian kita gabungkan. Di reaksi reduksi tadi melibatkan 5 elektron, sedangkan di oksidasi melibatkan 2 elektron. Supaya sama, maka cara yang paling gampang adalah kita kalikan silang. 5-nya dikalikan 2, 2-nya kalikan 5, sehingga nanti sama-sama 10 elektron yang terlibat. Perhatikan di sini, perkaliannya ini kita masukkan sebagai koefisien. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Karena pada reduksi dikalikan 2, MnO4 koefisiennya 1, sehingga dia menjadi 1 kali 2. 8 menjadi 8 kali 2, 16. 5 elektron, 10 elektron. Di sini koefisien 1 menjadi 2, 4 kalikan 2 menjadi 8. Sedangkan pada reaksi oksidasi dikalikan dengan 5. 2 dikalikan dengan 5 ya, maka hasilnya adalah 10. Kemudian 1 dikalikan 5 maka ada 5Cl2, dan yang terakhir 2 elektron kali 5 ada 10 elektron. Nah, reaksinya kemudian kita gabungkan, kiri digabungkan di kiri, kanan digabungkan di kanan. Yang sama dapat kita coret itu ya. Nah, apa yang sama di sini? Nah, 10 elektron ini. Di sini ada 10 elektron, di sini 10 elektron, saling menghilangkan. Kita perhatikan di sini sekarang 2MnO4 min ditambah dengan 16H+ plus 10Cl min menjadi 2Mn2+, 5Cl2 dan 8H2O. Nah, sehingga kalau kita tuliskan bersama reaksi setaranya dari soal tadi, urutan penulisannya tidak masalah selama ruas kiri tetap di kiri, ruas kanan tetap di kanan. Ya, ini 10Cl di sini, 10Cl min ya. Nah, 10Cl min plus 2MnO4 min plus 16H plus menjadi 5Cl2 plus 2Mn2 plus dan 8H2O. Ini kalau kita cek sama-sama akan sama jumlah atom dan muatannya, baik di kiri maupun di kanan. Oke, demikian tadi belajar kita mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi pada suasana asam. Ingat, menyetarakan reaksi redoks itu bisa karena biasa. Semakin sering mencoba maka akan semakin terbiasa. Tetap semangat belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.